Recruitment and Selections of International Managers. Di era globalisasi saat ini, keberhasilan sebuah perusahaan di pasar luar negeri sangat bergantung pada siapa yang kita tempatkan di sana untuk memimpin. Tapi siapa sih para international managers ini? Oke, mari kita mulai dengan memahami siapa itu manajer internasional. Secara sederhana, manajer internasional adalah individu yang bekerja lintas negara atau yang sering kita kenal dengan istilah expatriatis, impatriatis, hingga global manager. Namun, tugas mereka bukan hanya sekedar pindah lokasi kerja. Mereka memiliki tanggung jawab besar untuk mampu mengelola berbagai perbedaan yang kompleks, mulai dari perbedaan budaya, sistem hukum yang berlaku, hingga praktik bisnis global yang dinamis. Tanpa kemampuan adaptasi ini, operasional di luar negeri bisa terhambat. Lalu adanya tujuan rekrutmen. Lalu apa sebenarnya tujuan perusahaan melakukan rekrutmen manajer internasional ini? Setidaknya ada 3 poin penting ya teman-teman ya. Lalu yang pertama itu ada mengisi posisi strategis di anak perusahaan yang ada di luar negeri agar operasional tetap berjalan sesuai visi perusahaan induk. Lalu yang kedua ada ini sebagai sarana transfer pengetahuan, teknologi hingga budaya organisasi. Kita ingin standar kualitas di pusat juga dirasakan di cabang mancanegara. Lalu yang terakhir, tujuannya adalah untuk mengembangkan kader pemimpin global. Pengalaman internasional ini akan membentuk mentalitas pemimpin yang lebih tangguh dan berwawasan luas. Terakhir, dari mana kita mendapatkan talenta-talenta ini? Ada 3 sumber yang bisa kita gunakan, yaitu pertama parent country nationals, yaitu manajer ini berasal dari negara yang dari negara asal perusahaan kita sendiri. Lalu yang kedua ada host country nationals, manajer yang direkrut langsung dari negara tempat cabang kita berada. Ini sangat bagus untuk penguasaan pasar lokal. Lalu ada third country nationals. Ini adalah opsi manajer dari negara ketiga yang bersifat netral atau kita sebut global talent. Mereka biasanya dipilih karena keahlian teknisnya yang sangat spesifik. Jadi tipe manajer yang tepat akan menentukan seberapa jauh perusahaan kita bisa berbicara di kancah internasional, begitu ya. Selanjutnya, kriteria seleksi manajer internasional. Yang pertama, kita bicara soal kompetensi teknis, di mana seorang manajer internasional wajib memiliki pengalaman profesional yang matang dan keahlian manajerial yang teruji. Mereka harus mampu berpikir strategis dan memiliki jiwa kepemimpinan global untuk menavigasi pasar yang berbeda. Lalu yang kedua adalah kompetensi budaya atau cultural competence. Kemampuan adaptasi itu udah bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Maka dari itu, manajer harus memiliki sensitivitas lintas budaya dan mampu berkomunikasi secara internasional untuk dapat bekerja efektif dalam tim multinasional. Lalu selanjutnya, poin yang ketiga tak kalah penting adalah kompetensi personal, yang dimana mengelola bisnis di luar negeri penuh dengan ketidakpastian. Oleh karena itu, dibutuhkanlah fleksibilitas, ketahanan mental, atau stress tolerance yang tinggi, serta motivasi yang kuat terhadap orientasi global. Lalu, yang terakhir, faktor yang sering terlupakan namun sangat menentukan kesuksesan, yaitu faktor keluarga, yang dimana dukungan keluarga terhadap penugasan internasional sangatlah vital. Jika pasangan atau anak gagal dalam proses family adjustment atau adaptasi di lingkungan baru, hal ini sering menjadi penyebab utama kegagalan tugas manajer tersebut di luar negeri. Ya, sebagai kesimpulan, memiliki manajer internasional bukan sekedar melihat siapa yang paling pintar di kantor pusat, melainkan siapa yang memiliki kombinasi keseimbangan antara skill teknis, kecerdasan budaya, mental yang tangguh, dan kesiapan keluarga. Sumber rekrutmen manajer internasional. Kita membahas sumber rekrutmen manajer internasional dalam konteks manajemen sumber daya manusia internasional. Perusahaan multinasional umumnya merekrut manajer internasional dari 3 sumber utama, yaitu parent country national, host country national, and third country national. Pertama,
Parent Country National atau PCN adalah manajer yang berasal dari negara asal perusahaan induk. PCN biasanya ditempatkan di anak perusahaan luar negeri untuk memastikan strategi perusahaan global dapat diterapkan secara konsisten. Mereka berperan penting dalam transfer pengetahuan, teknologi, serta budaya organisasi dari kantor pusat ke cabang internasional. Selain itu, PCN juga membantu menjaga kontrol manajemen dan standar operasional perusahaan secara global. Yang kedua, Host Country National atau HCN, yaitu manajer yang berasal dari negara tempat anak perusahaan beroperasi. HCN memiliki keunggulan dalam memahami kondisi lokal seperti budaya kerja, regulasi ketenagakerjaan, serta karakteristik pasar domestik. Dengan melibatkan HCNs, perusahaan dapat meningkatkan penerimaan sosial, mengurangi biaya relokasi, serta meningkatkan efektivitas komunikasi dengan karyawan lokal dan pemangku kepentingan di negara tersebut. 3. Ada Third Country National atau TCN, yaitu manajer yang berasal dari negara ketiga, bukan dari negara asal perusahaan maupun negara tempat cabang berada. TCN sering direkrut karena memiliki pengalaman internasional yang luas dan dianggap lebih netral secara budaya dan politik. Mereka biasanya memiliki kompetensi global yang kuat serta fleksibilitas tinggi dalam bekerja di berbagai negara. Secara keseluruhan, kombinasi PCN, HCN, dan TCN memungkinkan perusahaan multinasional membangun struktur manajemen global yang seimbang antara kontrol pusat, adaptasi lokal, dan perspektif internasional. Strategi ini sangat penting untuk meningkatkan daya saing perusahaan dalam lingkungan bisnis global yang kompleks dan dinamis. Recruitment and Selection Challenge dalam manajemen internasional memiliki beberapa tantangan utama yang harus diperhatikan perusahaan. Pertama adalah risiko kegagalan penugasan internasional. Kegagalan ini terjadi ketika manajer yang dikirim ke luar negeri tidak mampu beradaptasi dengan budaya, lingkungan kerja, maupun gaya komunikasi di negara tujuan. Akibatnya, kinerja menurun atau bahkan penugasan dihentikan sebelum waktunya. Dampaknya bukan hanya pada individu, tetapi juga pada citra dan stabilitas operasional perusahaan. Kedua, biaya relokasi dan kompensasi global yang sangat tinggi. Perusahaan harus menanggung berbagai pengeluaran seperti tunjangan tempat tinggal, biaya pendidikan anak, asuransi kesehatan internasional, tiket perjalanan, hingga penyesuaian pajak. Jika kandidat yang dipilih tidak tepat, kerugian finansial yang ditanggung perusahaan bisa sangat besar. Ketiga, adanya perbedaan hukum ketenagakerjaan antar negara. Setiap negara memiliki aturan yang berbeda terkait kontrak kerja, perizinan kerja, perlindungan tenaga kerja, dan sistem perpajakan. Perusahaan harus memastikan seluruh proses rekrutmen dan penugasan sesuai dengan regulasi di negara asal maupun negara tujuan agar tidak menimbulkan masalah hukum. Keempat, bias budaya dalam proses seleksi. Dalam konteks global, perbedaan nilai, cara komunikasi, dan gaya kepemimpinan dapat memengaruhi penilaian terhadap kandidat. Jika proses seleksi tidak objektif, perusahaan bisa kehilangan talenta yang sebenarnya memiliki kompetensi global yang kuat. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan sistem seleksi yang komprehensif dan objektif agar mampu meminimalkan risiko serta memastikan keberhasilan penugasan internasional. Di level internasional, perusahaan itu tidak cuma memindahkan orang, tetapi membangun sistem. Ada 3 poin utama. Yang pertama, talent pool global. Kita harus punya bank data talenta dari seluruh dunia untuk perencanaan suksesi. Jadi kalau ada posisi kosong di negara manapun, kita sudah punya kandidat siap pakai. Lalu yang kedua adalah global leadership development. Kepemimpinan internasional itu spesifik. Manajer harus dilatih agar punya global mindset dan sensitivitas budaya yang tinggi. Lalu yang terakhir adalah international assignment. Ini merupakan poin penting. Penugasan luar negeri bukan sekadar jalan-jalan kerja, tetapi merupakan syarat wajib bagi manajer yang ingin naik ke level eksekutif di perusahaan multinasional. Nah,
Di sini dapat ditarik kesimpulan, rekrutmen manajer internasional itu jauh lebih kompleks daripada rekrutmen domestik. Kenapa? Karena kita tidak bisa hanya menilai kompetensi teknis atau kepintaran saja. Ada faktor budaya, psikologis, bahkan dukungan keluarga yang jadi penentu. Banyak kasus kegagalan ekspatriat bukan karena mereka tidak pintar kerja, tapi karena keluarga tidak betah di negara baru atau mereka mengalami culture shock. Oleh karena itu, seleksi yang tepat adalah kunci. Jika seleksinya benar, tingkat keberhasilan ekspatriasi akan tinggi dan ujung-ujungnya akan meningkatkan performa bisnis perusahaan di kancah global. Intinya, MSDM internasional adalah tentang bagaimana menyeimbangkan antara keahlian dan juga dengan kemampuan adaptasi manusia di lingkungan yang berbeda-beda. Karena lagi-lagi manajemen internasional itu bersifat kompleks. Jadi tidak hanya menilai pada satu aspek saja,